Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi, demikianlah janji Tuhan di dalam Kejadian 9 ayat yang 16, yang Tuhan sampaikan kepada Nuh dan juga kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tetapi sesungguhnya bukan hanya busur, matahari di waktu siang dan bulan di waktu malam, bahkan nafas kehidupan yang masih kita rasakan adalah bukti cinta dan kesetiaan Tuhan bagi kita dan keluarga. Sungguh besar kesetiaan-Mu ya Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidupku, selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Penderitaan yang kita alami sering menggoda kita untuk berkata bahwa Tuhan telah melupakan kita. Seperti halnya orang Israel sering mengklaim bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi kenyataannya bukan Tuhan yang meninggalkan mereka, tetapi merekalah yang telah meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, jangan biarkan aku menjauh dari-Mu. Kiranya ibadah ini semakin mendekatkan hidupku kepadamu. Bukan mercusuar yang mendekatkan dirinya kepada kapal, tetapi kapallah yang harus datang kepada mercusuar. Demikianlah kita yang harus datang kepada mendekat kepada Tuhan. Karena itu, mari kita menyanyikan kasih setia Tuhan dan mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepadanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Selalu
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam nama Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang setia, tiada kata yang dapat kami ucapkan kepadamu selain dari syukur dan puji kami atas kasih dan setiamu bagi kami. Pernah kami merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kami, terutama ketika kami mengalami masalah seperti sekarang ini. Tetapi terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penderitaan kami saat ini lebih diakibatkan karena kami yang menjauh dari Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini kami kembali mendekatkan kepadamu ya Tuhan, agar kami dikuatkan menghadapi situasi sulit yang melanda kehidupan kami saat ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus
Tuhan pada minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan kami, di tengah kesetiaan-Mu yang tidak terbatas bagi kami justru sebaliknya kurang menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Ada banyak kesetiaan yang kami terima dari-Mu setiap detik dalam kehidupan kami. Yang pertama, yang secara langsung kami alami adalah
Engkau setia dalam menabur segala sesuatu untuk memelihara kehidupan kami, mulai dari makanan untuk hidup jasmani kami, sampai makanan untuk rohani kami. Tidak henti-hentinya kasih-Mu memelihara kehidupan kami dan keluarga kami. Tetapi kenyataannya, kami sering kurang bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Seakan-akan penderitaan ini melebihi berkat-berkat yang tetap dan selalu Tuhan berikan bagi kami. Di sisi lain, kami juga kurang memperhatikan sesama kami yang membutuhkan perhatian kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam hidup ini, kami juga senantiasa merasakan kesetiaan Tuhan melalui pengampunan dosa yang selalu kami terima. Setiap saat kami menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi setiap saat juga kami menyakiti hati Tuhan dan menyimpang dari jalan Tuhan, baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan menyakiti sesama kami, bahkan di tengah kasih-Mu yang selalu memberikan pengampunan kepada kami. Kami bahkan enggan mengampuni sesama kami. Kasihani dan ampunilah aku Tuhan, hamba-Mu yang tidak layak ini. Tuhan juga menunjukkan kesetiaan kepada kami dengan cara menyediakan tempat dan mahkota di sorga bagi setiap hamba-Mu yang setia kepada-Mu. Sehingga dalam hidup ini kami memiliki pengharapan dalam menjalani setiap penderitaan dan kesusahan yang kami hadapi. Tetapi kenyataannya kami justru sering melupakan rumah kami yang kekal itu. Hati dan pikiran kami terus-menerus tertuju hanya kepada kesementaraan di dunia ini. Kami sering lebih mengasihi diri kami dan keluarga kami daripada mengasihi Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasih-Mu yang besarlah, kami memberanikan diri kami datang ke hadapan-Mu. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan berbalik kepada-Mu. Kiranya kami menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Misericordias Domino hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat yang 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya ketakutan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tuhan mantapkan langkah
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jatimurni tanggal 26 April 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu kita hari ini dinamakan dengan Minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik minggu ini adalah kesetiaan Tuhan. Yang kedua, himbauan untuk tetap mengikuti PSBB. Memperhatikan jumlah penderita COVID-19 yang masih terus bertambah, maka melalui warta ini gereja mengajak seluruh warga jemaat HKBP Jatimurni, marilah kita dengan sabar dan setia untuk mengikuti anjuran pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Marilah kita menahan diri untuk tidak keluar rumah, dan kalaupun harus keluar rumah, marilah kita memperlengkapi diri kita sesuai dengan prosedur yang telah dianjurkan oleh pemerintah, agar kondisi akibat wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu dari kehidupan kita bersama, dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Ketidakdisiplinan kita dapat memperlambat pemutusan mata rantai COVID-19 ini dan membuat situasi sulit sekarang ini semakin berlarut-larut. Oleh sebab itu, demi kebaikan kita bersama, marilah kita bersatu hati menjalankan PSBB ini dengan sebaik-baiknya. 3. Jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sakit. A. Situa B. Siahaan, perawatan di rumah, Jemaat Wik Bethlehem. B. Nyonya Sitorus Ade Boru Ginting, perawatan di rumah, Jemaat Wik Sion. C. Inang Opu Gohi Sitorus Boru Sidabutar, perawatan di rumah, Jemaat Wik Jerusalem. D. Inang Opu Evelyn Boru Simbolon, perawatan di rumah, Jemaat Wik Sion. E. Amang Pratama Sitorus, perawatan di rumah, Jemaat Wik Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi saudara kita yang sakit. 4. Selamat ulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat HKBP Jatimurni yang berulang tahun dari tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim melalui WA Group Week masing-masing. Demikian warta jemaat di gereja kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sehingga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal ketiga, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikian firman Tuhan. Seperti nama minggu kita hari ini, Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, maka topik minggu kita hari ini adalah tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan setia walaupun kita tidak setia. Seperti yang tertulis tadi dalam ayat 3 dan ayat 4 perikop kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Ada beberapa bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Allah setia memelihara hidup kita. Kesetiaan Allah memelihara hidup kita digambarkan dengan dua perkataan, yaitu Allah menyediakan dan Allah menjamin. Allah menyediakan yang biasanya disebut dengan Jehovah Jireh, diinspirasi oleh kisah Abraham yang akan mengorbankan anaknya Ishak. Tetapi ketika dia sudah akan menyembelih Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan, Tuhan tiba-tiba melarang Abraham. Dan tiba-tiba di sekitar itu sudah ada seekor domba jantan. Tuhan sediakan sebagai ganti dari Ishak. Maka karena melihat itu semua, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, yang artinya Allah menyediakan. Maka jika Tuhan sudah menyediakan apa yang akan kita persembahkan, maka terlebih lagi Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Untuk segala hal yang akan kita persembahkan pun sudah Dia berikan. Apalagi yang berhubungan dengan hidup kita. Dan kata yang kedua yang menggambarkan tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kita adalah Allah menjamin. Matius 6 ayat 25 berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan menjamin semuanya. Jangankan kita, bahkan burung di udara dan bunga bagong di padang pun Tuhan pelihara dengan sangat baik. Terlebih kita, Tuhan sungguh menjamin semuanya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita kemudian bertanya, mengapa Tuhan memelihara kita? Jawabnya adalah karena Dia mengasihi kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan menyayangi kita seakan-akan cuma kita manusia yang diurusnya. Begitulah Tuhan memelihara kita unik satu persatu. Mengapa Tuhan sayang kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan sayang kepada kita bukan karena kita berharga. Beda dengan kita, jika kita sayang dan merawat sebuah pakaian, biasanya itu karena pakaian itu mahal dan berharga. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan merawat kita bukan karena kita mahal dan berharga. Justru sebaliknya, karena Tuhan merawat kitalah, kita jadi mahal dan berharga. Pertanyaannya adalah, sudah benarkah keputusan Tuhan merawat kita? Sudahkah kita jadi manusia yang bernilai dan berharga? Untuk menjawab itu, kita tidak bisa melihat dari apa yang kita miliki. Seseorang bernilai dan berharga bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena apa yang sudah dia beri. Maka di saat-saat ini kita patut merenungkan, sudahkah keputusan Allah untuk merawat kita tepat? Sudahkah kita menjadi manusia yang bernilai dan berharga, yang berguna bagi orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembali tentang pemeliharaan Allah. Allah memelihara kita dengan cara yang unik, tidak seperti yang kita pikirkan dan yang kita inginkan. Tapi yang pasti, walaupun cara Tuhan itu tidak bisa kita mengerti, namun pada akhirnya kita selalu mengakui bahwa cara Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Seperti yang bisa kita renungkan dari kisah yang lucu dan unik ini. Ada seorang petani sekaligus peternak pemilik kuda. Dia memiliki seekor kuda yang putih. Tiba-tiba seorang saudagar kaya datang ke tempatnya dan ingin membeli kuda putih tersebut dengan harga yang sangat mahal. Namun pemilik kuda itu menolaknya. Seluruh orang kampung kemudian mencibirnya dan mengatakan, kamu pasti menyesal tidak menjual kuda itu. Maka beberapa hari kemudian kuda itu hilang. Maka orang kampung ramai-ramai mengatakan, sungguh malang nasibmu. Seandainya kuda itu kau jual dari kemarin, kau tidak akan serugi ini. Tapi petani itu kemudian mengatakan, kita tidak tahu tentang kemujuran dan kemalangan. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian kuda putih itu kembali kepada si peternak sambil membawa banyak kuda liar dari hutan. Melihat itu, orang sekampung ramai-ramai mengatakan, kamu adalah orang yang paling mujur. Kembali lagi si petani mengatakan, kita tidak pernah tahu tentang kemalangan dan kemujuran. Dan benar saja, ketika anak si petani tersebut sedang menunggangi kuda yang liar itu untuk dijinakkan, tiba-tiba dia terjatuh dan kakinya patah. Dan spontan lagi orang sekampung mengatakan, sungguh malang nasibmu. Dan kembali lagi-lagi si petani mengatakan, kita tidak pernah tahu soal kemalangan dan kemujuran. Maka beberapa hari kemudian
datanglah utusan kerajaan ke desa itu, menitahkan agar semua pemuda yang ada di negeri itu dibawa ke kerajaan untuk dibawa berperang. Maka semua orang tua meratapi kepergian anak-anaknya, karena belum tentu mereka akan kembali hidup. Dan mereka ramai-ramai mengatakan kepada si pemilik kuda itu, "Sungguh mujur engkau, karena anakmu patah kakinya dan tidak ikut berperang." Tapi kembali lagi petani itu mengatakan, "Kita tidak pernah tahu. Jangan terlalu cepat mengatakan ini untung atau ini sial, ini mujur atau ini malang. Hidup bukan soal kesialan dan keuntungan, tapi soal bagaimana kita berproses dalam pemeliharaan Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah setia memelihara hidup kita. Walaupun bentuk pemeliharaannya sering tidak bisa kita pahami. Tapi itulah satu jaminan yang pertama dari firman ini untuk kita renungkan. Allah tetap setia, menjamin dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, bentuk kesetiaan Allah adalah Allah setia mengampuni dan memulihkan kita. Ada banyak kerusakan yang terjadi dalam hidup kita. Kerusakan itu bisa berbentuk kerusakan hubungan dengan diri kita sendiri, kerusakan hubungan dengan orang lain, bahkan kerusakan hubungan dengan Tuhan. Di semua kerusakan itu, kita sangat merindukan untuk dipulihkan. Nah, bisakah kita memulihkan diri kita sendiri? Jika kita jujur, maka jawabnya adalah tidak. Maka di saat itulah Tuhan bekerja setiap saat untuk memulihkan setiap kerusakan dalam hidup kita. Dengan berbagai caranya Tuhan memulihkan kita. Kita yang bertengkar dengan diri kita sendiri, atau kita mungkin yang bertengkar dengan pasangan kita, tanpa kita sadari, ada saja kondisi yang akhirnya membuat kita mau berbicara dan berdamai kembali. Bisa saja kondisi yang Tuhan buat adalah kita mengalami kecelakaan. Atau bisa saja pemulihan itu dimulai karena kita bangkrut dari usaha kita. Karena kesalahan itu, karena kecelakaan itu, karena kita bangkrut, akhirnya kita menyadari kesalahan kita. Dan kita mulai memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau saja kita tidak mengalami kecelakaan, kalau saja kita tidak mengalami bangkrut, kita mungkin tidak akan pernah mengakui kesalahan kita kepada pasangan kita, dan kita mungkin tidak akan pernah berdamai. Tapi itulah cara Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Dan ada banyak contoh lain tentang Allah yang bekerja setiap saat untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kecerobohan, kesombongan, dan kesalahan kita. Setiap hari Tuhan menyembuhkan penyakit. Setiap hari Tuhan mempersatukan keluarga yang retak. Setiap hari Tuhan menyambung pertemanan yang putus. Setiap hari Dia menguatkan yang lemah. Setiap hari Dia mengumpulkan yang tercerai. Setiap hari Tuhan mendamaikan permusuhan, membersihkan yang tercemar, meluruskan yang bengkok, merangkul yang terbuang, menyambung yang tersisih, menghibur yang sedih, dan bahkan menghidupkan semangat yang sudah mati. Dan tahukah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di atas segalanya itu, sebelum Tuhan memperbaiki semuanya itu, Dia bahkan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Seperti halnya seorang ibu yang sudah terlebih dahulu mengampuni kenakalan anaknya ketika dia akan membereskan kekotoran, kekacauan, bahkan kerusakan yang terjadi di rumah akibat ulah anaknya yang nakal itu.
demikianlah Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Itulah bentuk kesetiaan Tuhan yang kedua. Dia setia mengampuni kita. Adakah kita sudah menjadi pengampun bagi sesama kita? Dan yang ketiga, Allah setia membangun rumah yang kekal untuk hidup kita nanti. Bahkan Allah melakukan semua itu ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah tidak berdosa lagi. Jika kita merenungkan ini, dan setiap minggu kita mengaku iman percaya, aku percaya kepada persekutuan yang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ketika kita mengatakan aku percaya, dengan tidak sadar kita sudah mengatakan saya akan masuk surga nanti ketika saya sudah mati. Tapi apakah kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak pantas untuk disebut orang kudus dan pewaris satu rumah yang Dia sediakan itu? Tapi Tuhan tetap bekerja untuk rumah kekal yang akan kita tempati. Walaupun hidup kita saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kelayakan kita untuk masuk ke sana nanti. Itulah kesetiaan Tuhan. Tuhan sangat percaya kita akan bertobat pada waktunya dan masuk ke rumahnya. Sampai sekarang Dia bekerja menyediakan rumah untuk kita. Maka mari kita merenungkan, apakah keputusan Tuhan untuk setia menyediakan rumah bagi kita akan sia-sia atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah bentuk kesetiaan Tuhan yang sampai sekarang ini selalu Dia kerjakan dalam hidup kita. Walaupun kita tidak setia kepadanya. Apa pesan Tuhan dari firman ini kepada kita? Yang pertama adalah tentunya agar kita setia kepada Tuhan. Sebab ada kesetiaan Tuhan yang keempat yang juga harus kita renungkan. Apa itu? Allah setia menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya. Dalam kesetiaan Tuhan ada kebenarannya, ada pengajarannya. Kesetiaan Tuhan menghendaki kita menjadi manusia yang berguna. Sama seperti kesetiaan kita ketika kita merawat anak-anak kita. Maka itu tentunya karena kita menghendaki mereka menjadi anak yang berguna. Dalam kesetiaan kita merawat anak kita, pasti di dalamnya terkandung hukuman jika mereka menyimpang dari relnya. Tidak ada orang tua yang tidak menghajar anak yang dikasihinya. Maka demikian jugalah Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, yang dianggapnya sebagai anak. Maka mari kita juga setia kepada Tuhan, supaya Dia tidak menghajar kita. Dan yang kedua, apa pesan nats ini kepada kita? Pesan nats ini kepada kita mengajak kita untuk melihat semua yang sedang terjadi ini dalam kerangka kesetiaan Tuhan, bukan dalam kerangka kelupaan Tuhan akan janjinya. Jika Tuhan sudah demikian setia kepada kita, bahkan kesetiaan itu sudah dimulai bahkan ketika Dia menciptakan bumi ini dan segala isinya, maka kita tidak akan melihat COVID-19 ini sebagai bentuk kelupaan Tuhan akan kesetiaannya. Maka COVID-19 ini pun
adalah bentuk kesetiaan Tuhan dalam memelihara dunia ini dan orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin saat ini yang kita lihat adalah bencana. Tapi kita tidak pernah tahu ketika di usia anak-anak Nommensen jatuh dari kereta kuda. Semua meratapi kejadian itu. Tapi akibat dari jatuhnya Nommensen dari kereta kuda, dia berdoa kepada Tuhan, jika Tuhan memulihkanku, maka aku akan menjadi pelayan Tuhan. Dan benar, dia menjadi apostel orang Batak yang membuat kita menjadi mengenal Kristus. Maka kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dari COVID-19 ini. Kebaikan apa yang sudah Tuhan rancang. Bahkan sekarang pun kita sudah mulai bisa melihat bumi semakin segar, lapisan ozon semakin meningkat, es di kutub utara dan selatan semakin menebal. Itu baru sebentar manusia berhenti sejenak dari kesibukannya dan menghentikan polusi bumi ini. Maka mari kita menjalani semuanya ini dalam kerangka kesetiaan Tuhan. Seorang teolog bernama William Arthur Ward berkata, God's strength behind you, His concern for you, His love within you, and His arms beneath you are more than sufficient for the job ahead of you. Kekuatan Tuhan yang ada di belakangmu, perhatian Tuhan yang spesial untukmu, cinta Tuhan yang ada dalam dirimu, dan tangan Tuhan yang selalu setia memegang engkau, jauh melebihi setiap ujian yang kau hadapi dalam hidupmu. Maka mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jauh lebih baik menghadapi gelombang badai dalam kebersamaan dengan Tuhan daripada menghadapi sukacita tapi tidak bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Untuk kami renungkan, yaitu kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Sering kami tidak memahami cara Tuhan memelihara hidup kami. Tapi yang kami tahu adalah sampai saat ini kami masih berdiri di sini bersama dengan keluarga kami tanpa kekurangan apapun Tuhan. Kami sehat dan kami dicukupkan oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Ada banyak orang yang sakit di luar sana. Ada banyak orang yang meninggal di luar sana. Apakah kami lebih baik? Apakah kami lebih suci? Apakah kami lebih saleh daripada mereka? Sama sekali tidak. Bukan karena kebaikan kami, maka Tuhan memelihara kami. Tapi karena Tuhan memelihara kami, maka kami jadi baik dan bernilai. Maka biarlah kami menghidupi kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami juga menjadi hamba yang setia. Tuhan, apa yang terjadi saat ini pun, biarlah kami menjalaninya dalam perenungan akan kesetiaan Tuhan memelihara kami. Tuhan menyuruh kami berhenti sejenak dari kesibukan kami. Ada banyak hal yang Tuhan inginkan kami pelajari. Maka biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang lebih mengenal kehendak Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan lebih setia kepadamu Tuhan, melalui apa yang terjadi saat ini. Agar setelah badai ini berlalu, kami semakin cinta kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kami percaya asal Tuhan bersama dengan kami dan kami bersama dengan Tuhan, maka segalanya akan berujung dengan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang setia. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.